Selamat sore, kembali kita dipertemukan di tempat ini dengan sukacita surga. Damai sukacita surga ada di dalam setiap hidup kita. Amin. Banyak yang Tuhan telah perbuat di dalam hidup kita. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau sangat baik bagi kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kejadianmu ajaib, Terima kasih. kemurahanmu melimpah atas kehidupan kami Yesus. Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami Tuhan. Tanganmu selalu menolong kami. Tanganmu selalu telulur di dalam setiap kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai doa kami Beston pada sore hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita bersyukur karena banyak yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu Tuhan. Rancangan indahmu Selalu terjadi dalam hidup kami Yesus. terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti. Bapa yang mengerti Segalanya. segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Kasih-Mu sempurna
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kejadian-Mu ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah semua benih-benih firman-Mu ini Tuhan dapat tertanam dalam hati kami Yesus. Dan tumbuh subur di dalam setiap kehidupan kami Yesus. Biar kami melakukan segala kehendak-Mu Tuhan. Ketetapan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau selalu bersama dengan kami. Dan Engkau tidak pernah tinggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom, salam Philadelphia, haleluya. Semua sehat? Kita bersyukur pada sore malam hari ini boleh kembali ada dalam fellowship doa ini. Itu adalah anugerah Tuhan bagi kita semua. Waktu yang Tuhan berikan untuk kita dapat
memberikan kepada Dia seperti pujian yang kita sudah naikkan kepada Tuhan. Nah, mari sama-sama kita akan membaca ayat di dalam Amsal 16, Amsal pasal 16 ayatnya yang ketiga. Amsal pasal 16 ayat 3 sudah tampil di monitor. Mari kita sama-sama membaca ayat ini. 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Sekali lagi. 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Tentu saja kita semua punya rencana, punya angan-angan, punya mimpi. Tapi dari ayat ini melalui seorang yang berhikmat, dia katakan serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau berbicara tentang serahkan, berarti sesuatu yang dilepaskan. Jadi serahkan itu bukan sesuatu yang mudah, walaupun sangat mudah untuk mengucapkannya. Tetapi serahkan adalah sesuatu yang harus kita lepaskan. Nah, ketika melepaskan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita, itu yang saya katakan tadi, bukan sesuatu yang mudah. Nah, saudara, ketika saya awal masuk dalam rumah tangga, lalu kemudian adik ipar saya itu setelah tamat SMA, lalu dia punya angan-angan untuk kuliah di Amerika dengan beasiswa pemerintah Indonesia. Dia urus sedemikian rupa, lalu kemudian dari sekian banyak orang yang diterima dari Indonesia itu hanya 2. Lalu sebelumnya dia katakan begini, kepada istri saya dipanggilnya Chief itu Cik Fani, lu doakan saya. Kalau saya lolos bisa kuliah di Amerika, motor yang baru saya beli itu lu bawa dah untuk pelayanan. Itu kata-kata Jakarta begitu ya. Lalu kami doa, dia begitu gigih berusaha. Orang tua tidak mampu untuk bisa membiayai. Orang tua ketika itu hanya dagang di pasar, sehingga dia menyadari betapa perlunya dukungan doa. Mimpinya adalah mimpi yang besar. Mendapatkan beasiswa bukan di Indonesia tapi untuk luar negeri. Nah, singkat cerita, akhirnya dari antara sekian banyak orang yang saya katakan tadi 2 yang diterima dan termasuk adik ipar saya. Nah, saya berpikir waktu itu, lah adik kami ini kan butuh dana. Kan ada baiknya motor yang baru itu dia jual paling tidak untuk sangu dia. Tapi dia katakan tidak. Saya sudah berjanji dan saya harus lepaskan. Kalau saya diterima itu adalah juga dukungan doa. Seperti apa yang saya pinta, yang saya mohonkan ketika itu. Jadi benar. Dia serahkan motor itu kepada kami. Itu sesuatu yang luar biasa. Dia katakan saya tidak punya hak lagi. Karena itu sudah saya ucapkan, saya ungkapkan untuk menyerahkannya. Dia lepaskan.
Nah, Bapak Ibu Saudara, tokoh yang sangat terkenal dalam Alkitab yang sering kita dengarkan adalah Abraham. Abraham seorang yang sangat-sangat terkenal yang selalu mengandalkan keyakinannya, percayanya kepada Tuhan, kepada Allah. Sejak dia dipanggil keluar, tinggalkan Ur Kasdim, tinggalkan kemapanannya, lalu pergi ke satu tempat yang sama sekali tidak diketahui. Dia bisa melepaskan semua kemapanan itu dengan hanya mendengarkan seperti apa yang Tuhan katakan kepada dia. Dan ternyata tidak hanya sampai di situ. Ketika dia menjalani, lalu kemudian Allah berjanji bahwa dia akan dikaruniai keturunan di usia yang sudah sangat lanjut. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Bahkan kalau kita melihat bahwa istri Abraham ketika itu tertawa, mana mungkin. Tidak lazim seorang nenek mau mendapatkan keturunan. Tapi singkat cerita, apa yang Tuhan janjikan itu nyata. Mereka dikaruniai seorang anak. Dan setelah bertumbuh begitu, kemudian Tuhan minta, serahkan. Serahkan. Wah, ini saya yakin ketika itu kalau saja kita memposisikan diri kita sebagai seorang Abraham, di usia yang sudah lanjut, kemudian janji itu nyata kepada dia, tidak ada duanya, satu-satunya. Tetapi lalu kemudian Tuhan katakan, serahkan. Kita tahu kisah itu, dia pun tidak lalu kemudian berbantah-bantahan dengan Tuhan. Dia tahu persis, walaupun Ishak ketika itu tidak mengerti, walaupun bujangnya yang ikut bersama dalam perjalanan untuk menuju ke Bukit Moria itu tidak mengerti. Saya yakin ada sebuah peperangan dalam diri Abraham ketika itu, membawa kayu bakar, semua telah tersedia. Bahkan ketika anaknya katakan, mana korban yang akan dikorbankan nantinya. Dia mulai, tetapi dia katakan dengan kata-kata iman, Tuhan yang menyediakan. Tapi kita melihat kisah itu sangat jelas. Bahkan sampai di Bukit Moria, tidak ada secara kasat mata, tidak ada korban itu. Itu sebabnya dikatakan bahwa Abraham mengikat Ishak. Itu seperti apa perasaan orang tua. Anak saja sakit, kita sudah rasanya sakit juga. Rasanya kalau boleh, jangan kepada anak, biar kepada saya saja sebagai orang tuanya. Tapi ini lalu kemudian dia diikat, dia akan dikorbankan. Ketika Abraham, dia mencabut pisau untuk boleh dikata menyembelih Ishak itu. Jadi dia tidak lalu katakan, Tuhan kok seperti ini. Dia tidak merengek-rengek kepada Tuhan, tetapi dia lakukan ketika Tuhan katakan serahkan. Dia lepaskan, dia serahkan. Dan Tuhan menguji iman yang ada pada Abraham ketika itu. Dan ketika dia hendak menghunuskan pisau di leher dari Ishak, Tuhan katakan stop, aku tahu sekarang tentang keyakinanmu, imanmu, kepercayaanmu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Adalah sesuatu tantangan dalam setiap hidup kita.
yang terkadang sangat sulit untuk kita melepaskan, untuk memberikan, untuk menyerahkan. Yang ada adalah kalau bisa kita yang mendapatkannya. Kalau saja orang yang mampu, orang yang kaya, dia dapat memberikan karena kelebihannya. Itu sesuatu yang sangat mudah. Tetapi juga Alkitab mencatat apa yang disampaikan oleh Yesus. Seorang janda miskin yang menyerahkan, yang melepaskan, yang memberikan sesuatu yang bukan karena kelebihannya, tetapi adalah karena kekurangannya. Tetapi dia rela untuk melepaskan, dia memberikan. Kalau orang kaya dalam kisah itu, mungkin dia akan memperlihatkan kepada kebanyakan orang bagaimana korban dia karena dia seorang kaya. Yesus tidak kagum dengan hal yang seperti itu. Tetapi justru pandangan Yesus terarah kepada seorang janda miskin yang memberikan, dan dia katakan, Yesus puji dan berkata bahwa dia memberi lebih daripada yang lainnya. Kenapa demikian? Karena dia mau melepaskan, dia mau memberikan, dan pujian itu bukan dari manusia, tetapi adalah dari Tuhan sendiri. Sebelum kita lebih jauh, kita lihat lagi dalam Mazmur 37 ayat 5. Ini dikatakan serahkan perbuatanmu kepada Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Tadi perbuatan yang diserahkan kepada Tuhan, apa saja perbuatan kita? Seperti Abraham, seperti janda miskin, perbuatannya bukan untuk supaya mendapatkan penilaian dari kebanyakan orang, tetapi adalah menyangkut masalah pribadinya, perbuatannya yang diarahkan kepada Tuhan. Nah sekarang oleh pemazmur dikatakan serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Dia. Sering kita katakan bahwa hidupku ada dalam tangan Tuhan. Apakah benar hidup kita ini sudah kita serahkan kepada Tuhan? Yang saya katakan tadi, sesuatu yang diserahkan, sesuatu yang dilepaskan, itu bukan hak kita lagi. Itulah yang Paulus katakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dia telah menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Dan ini pun yang Tuhan inginkan bagi setiap kita, menyerahkan semua hidup kita kepada Dia dan percaya kepada Dia. Dia yang akan bertindak bagi kita. Satu ayat lagi. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat 7 betul. Dikatakan demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Luar biasa. Kita selalu dibayang-bayangi dengan kekhawatiran. Rasa khawatir. Khawatir ketemu orang. Khawatir untuk melakukan sesuatu. Sehingga yang menguasai hidup seseorang itu adalah kekhawatiran. Dan orang yang khawatir tidak akan mungkin ada sesuatu yang bisa didapatkan. Yang selalu dibayang-bayangi oleh kekhawatiran. Tetapi oleh Petrus, dia punya pengalaman dalam hal ini. Sehingga dia katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang akan memelihara kamu.
Dia yang memelihara kita. Ketika perbuatan kita sudah serahkan kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat, semua diarahkan kepada Tuhan. Ketika hidup kita serahkan kepada Tuhan. Bahwa hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Dan ketika segala bayang-bayang kekhawatiran dalam menjalani kehidupan ini, kita serahkan kepada Tuhan. Bahwa Dia yang akan memelihara dalam setiap hidup kita. Bagaimana hidup kita pada hari-hari ini? Bagaimana keadaan kondisi rohani kita? Masih adakah kobaran semangat sebagai orang-orang yang telah mendapatkan anugerah dari Tuhan? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang selama ini kita lakukan dalam hidup ini? Tuhan inginkan hidup kita yang kita serahkan, perbuatan kita, dan semua masalah-masalah kekhawatiran yang ada, yang kita serahkan kepada Tuhan. Kiranya kita tetap ada dalam pimpinan tuntunan dari Tuhan. Dan menyadari bahwa Dia adalah pemelihara atas hidup kita. Dan tidak akan pernah sama sekali Dia membiarkan kita, tetapi akan nyata penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kita. Kekhawatiran mungkin ada yang seringkali membayangi hidup kita. Itu sebabnya firman Allah katakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena Tuhanlah pemelihara atas hidup kita yang sangat sempurna. Orang lain tidak dapat mengerti, orang lain tidak dapat memahami setiap keberadaan kita, tetapi Dia yang penuh kuasa, yang telah memiliki hidup kita. Dia tahu persis keberadaan kita. Dia tahu persis dalam setiap keperluan kita. Dan Dia yang akan memenuhi dalam setiap apa yang kita perlukan. Itu sebabnya mari pada hari-hari ini, ketika kita hidup berserah kepada Dia, maka kita akan menemukan bagaimana pemeliharaan Tuhan itu atas hidup kita. Dia berjanji dan janjinya itu pasti bagi setiap kita. Kalau kita serahkan hidup kita kepada Dia, maka kita akan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Dalam masalah-masalah apapun juga. Bukan berarti bahwa ketika kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, perbuatan kita, semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, lalu masalah itu tidak ada. Kembali lagi kita lihat Abraham, tetap akan ada masalah, tetapi selalu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Adakah sesuatu yang masih tidak dapat kita lepaskan dan masih sesuatu yang mengikat dalam diri kita? Firman Allah pada malam hari ini mengajak kita, lepaskan. Lepaskan pengampunan, lepaskan dengan kerelaan hati, bukan dengan terpaksa. Tapi semua dalam keadaan yang sukarela oleh karena kasih kita kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita, memberkati kita semua melalui renungan pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya undang kembali singer untuk bisa membantu di depan. Kita nyanyikan satu pujian, penyertaan-Mu sempurna. Jalan-Mu tak terselami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami,
oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Amin. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Lagi jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami. Amin Tuhan. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Haleluya. Tiada terduga kasih-Mu. Amin. Heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran, oh penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Amin. Aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, oh Engkaulah sejahtera kami. Bersama rasakan keindahan. Arti kehadiran, oh penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran, sekali lagi oh. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu, oh arti kehadiran-Mu, arti kehadiran, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Oh
ajaib Engkau. Haleluya. Glory, haleluya. Ya la 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 la. Yesus ajaib, ajaib. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, ya kalau bala 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 bala. Bala 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 bala. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, ya kalau bala bala bala. Ya Rabbal Baratu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta, Bapa Engkau sangat baik. Bapa Engkau baik. Amin Tuhan. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta, aku memuji-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini.
sangat baik. Oh, sempurnalah perbuatanmu Tuhan. Haleluya. Bapa, lagi kita nyanyikan Bapa, Engkau sangat baik. Katakan aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Nyanyi Bapakku cintakan. Haleluya. Haleluya. Seundang Bapak Suharyanto maju ke depan berdoa syafaat dan mengakhiri ibadah doa kita ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Mari kita satukan hati kita. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Malam hari ini kami boleh mendengarkan apa yang kau nyatakan lewat hamba-Mu. Engkau tidak mau merampas hidup kami. Engkau juga tidak mau merampas perbuatan kami. Tetapi Engkau akan menyempurnakan. Sehingga Engkau mengatakan serahkanlah hidupmu. Serahkanlah perbuatanmu. Karena Engkau yang akan bertindak. Dan Engkau pula yang akan melaksanakan apa yang menjadi cita-cita kami. Termasuk juga Engkau inginkan kekhawatiran kami. Tuhan, tidak kami pikul sendiri. Tetapi Engkau yang sanggup memelihara kami, ya Allahku. Luar biasa kasih-Mu buat kami. Engkau tidak ingin kami menghadapi problem masalah kami dengan sendirian. Tapi Engkau temani kami, bahkan Engkau sendiri yang menjadi kekuatan sandaran kami. Karena Engkau yang akan menyudahkan apa yang ada dalam pergumulan kami, ya Allahku. Dan Engkau tidak pernah kesulitan cara untuk menolong kami. Karena bagimu tidak ada yang mustahil. Dan buat setiap kami tidak ada yang mustahil. Kalau kami menyerahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu. Oleh sebab itu, ya malam hari ini Tuhan, seberapa banyak kami yang boleh datang kepadamu. Baik di tempat ini bersama-sama. Baik di dalam rumah kami masing-masing secara online Tuhan. Kasih karunia-Mu melingkupi kami. Penyertaan-Mu cukup buat kami. Dan itulah kekuatan pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu dari tempat ini Tuhan. Kami bersama-sama berseru untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan yang berat.
karena sakit penyakit mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya bilur-Mu Tuhan menyembuhkan mereka. Mereka yang sedang mengalami proses-proses kesembuhan. Baik melalui operasi Tuhan. Baik melalui apapun tindakan-tindakan medis yang ada. Engkau yang menyempurnakan mereka. Juga mereka yang sedang mengalami Tuhan pergumulan untuk kecukupan ekonomi keluarga. Kami di dalam nama Tuhan berseru kepadamu Tuhan. Engkau yang kaya rela menjadi miskin. Supaya kami yang miskin menjadi kaya di dalam Engkau. Kaya di dalam pengharapan. Kaya di dalam iman. Dan kaya di dalam Tuhan. Oh Tuhan, hal-hal yang indah yang Kau berikan kepada kami sekalipun tidak diraih dengan harta kekayaan dunia. Tetapi Engkau akan memberikan kekayaan-kekayaan, hikmat, akal budi. Sehingga kami boleh melalui segala sesuatu dengan kekuatan yang dari Engkau, ya Allahku. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan. Kalau di antara umat-Mu ada yang mengalami hal-hal yang sangat menekan hidup mereka. Sehingga mungkin ada goncangan-goncangan yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Kami bersepakat berdoa di dalam nama Yesus. Engkau teguhkan rumah tangga anak-anak-Mu. Engkau teguhkan kesatuan persatuan di dalam keluarga. Suami istri, orang tua dan anak, kakak dan adik. Sehingga dalam kesatuan itu Tuhan Kau perintahkan berkat-Mu. Sehingga Tuhan terjadilah kemuliaan-Mu lewat rumah tangga yang dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mengalami juga keterpurukan dalam usaha bisnis mereka. Tuhan, Engkaulah jawaban buat mereka. Engkaulah jawaban di atas segala problema hidup kami. Karena bagi-Mu tidak ada yang sulit untuk menolong setiap kami. Segala sesuatu ada di dalam Tuhan, pengawalan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini juga kami sehati berdoa untuk gereja di mana kami berjemaat. Baik yang di Haramuruk maupun yang di Diponegoro. Kami menengadah kepadamu Tuhan. Engkau yang sudah memulai pekerjaan-Mu di tahun-tahun yang lalu. Untuk gereja yang di Hayamuruk maupun yang di Diponegoro. Tuhan Kau pula yang mampu menyudahkannya sampai selesai. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dipermuliakan. Gereja ini boleh memuliakan Engkau Tuhan. Menampung jiwa-jiwa yang baru diselamatkan. Biar itu terjadi menjadi rencana Tuhan. Untuk penuaian jiwa-jiwa. Oleh sebab itu keberadaan kami para pengurus di tempat ini. Mulai dari Ibu Gembala Senior, Bapak Gembala, para majelis, para pendamping sidang. Kami serahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu. Kalau Engkau dapati ada hal tidak berkenan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami serahkan kepadamu Tuhan Yesus. Engkau menguduskan umat-Mu. Engkau menguduskan alat-alat-Mu. Sehingga Tuhan kami boleh Tuhan memuliakan nama-Mu. Bukan di kuat gagah kami. Tetapi karena pertolongan Allah Roh Kudus buat kami. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau akan mengadukan kebangunan rohani di dalam diri kami. Secara pribadi, secara keluarga, secara jemaat-Mu. Ya ada kebangunan rohani untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi Tuhan, untuk penuaian jiwa-jiwa baru. Jiwa-jiwa yang selama ini masih ada di luar iman kepadamu. Ya mereka Tuhan dituai bukan oleh apa-apa, tetapi oleh buah-buah yang keluar dari gereja Tuhan. Buah-buah pertobatan, buah-buah kasih, buah-buah roh yang keluar dari gereja Tuhan. Gereja secara pribadi yaitu umat tebusan-Mu kami semua. Maupun gereja secara Tuhan kelompok orang-orang tebusan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau berkenan menolong kami. Engkau berkenan mendengar doa kami. Dan Engkau yang akan melakukan rencana-Mu
buat gereja di mana kami berjemaat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Malam ini juga kesempatan ini kami sehati berdoa untuk keadaan negeri kami, ya Allahku, mata karamas. Belum selesai pandemi, baru terjadi sesuatu Tuhan, upaya vaksinasi. Kami menengadah kepadamu Tuhan, biar itu terus terlaksana dengan baik, sehingga apa yang menjadi target vaksinasi boleh tercapai 180 juta jiwa boleh divaksinasi. Sehingga Tuhan, upaya-upaya Tuhan untuk membasmi corona boleh terjadi karena campur tangan Tuhan. Engkau memberkati sekali lagi situasi yang ada, baik pendanaan untuk vaksinasi, setiap tenaga-tenaga medis yang melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati oleh Allah. Terima kasih. Dan khusus juga kami berdoa untuk situasi pemerintahan yang ada dari tingkat yang paling bawah, RT, RW, kampung, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, dan NKRI. Kami sepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkenan hikmat akabudi Engkau limpahkan pada para pemimpin kami dari tingkat pusat, tingkat 1 sampai tingkat 2. Baik Tuhan di dalam bidang eksekutif, bidang legislatif, bidang yudikatif. Tuhan Engkau beracara dengan mereka. Kami juga serahkan tim keamanan Polri dan TNI dengan jajarannya yang ada. Yang hari-hari ini mereka sedang berjuang keras Tuhan untuk menegakkan keamanan yang ada. Khususnya pasca hari Minggu di Makassar. Tuhan, kami memberkati Densus 88. Engkau sertai mereka. Engkau beri otoritas yang kudus. Sehingga mereka melakukan dengan hikmat dan kecerdasan dari Engkau. Sehingga semuanya boleh terjadi dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pihak-pihak yang ingin memang membuat kekacauan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau beri hati yang bertobat. Engkau beri hati yang sadar bahwa Engkau patut disembah. Engkau berdaulat atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan akhirnya kami berdoa untuk rangkaian ibadah Jumat Agung. Baik besok Jumat di APMD maupun di cabang Tugu. Untuk gereja di mana kami berjemaat. Juga untuk gereja-gereja yang lain yang mengadakan ibadah tatap muka. Kirimkan malaikat-Mu berpasukan menaunginya. Dan biarlah Tuhan kuasa Allah yang tak terbatas melingkupi setiap kami. Tuhan, dan khususnya untuk acara kami menikmati tubuh dan darah Yesus. Engkau persiapkan kami, Engkau persiapkan hati kami, sehingga kami boleh layak menikmati roti dan anggur perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, persiapkan seluruh hamba Tuhan yang akan melayani, baik dalam ibadah pujian, pemberitaan firman, apapun dilakukan juga kami berdoa untuk Ibu Heti dari Solo. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau taruh firman-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu. Engkau taruh pewahyuan-Mu, pesan-pesan Tuhan untuk baik yang di MPMD maupun yang di Diponegoro. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar kami akhiri persekutuan kami. Sekali lagi baik yang di tempat ini, baik yang di rumah secara online Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Sang Putra, persekutuan Roh Kudus turun setiap kami. Sehingga kami boleh kembali Tuhan, baik yang berkumpul tempat ini ke rumah masing-masing maupun yang ada di rumah, mengalami kelimpahan kasih kemurahan-Mu mulai malam ini sampai Engkau datang kedua kali.
Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.